Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Setiawan dengan NIM 19240037. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman cara membuat atau cara menambahkan IC game pada pemrograman game dengan menggunakan aplikasi Blender. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mempunyai bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai bahan-bahannya. Buat teman-teman yang belum punya bahan-bahannya, silahkan lihat di kolom deskripsi. Saya akan taruh linknya di situ. Kalian, teman-teman bisa mendownloadnya lewat link tersebut. Oke, nah setelah kalian mempunyai bahan-bahannya seperti ini, kalian tinggal copy, lalu kalian pastekan, lalu kalian copy. Nah, sebelumnya kita membuat Blender game ini. Nah, Blender game ini di dalamnya ada bahan-bahannya. Oke, kita copy Blender game ini, kita copy, lalu kita masuk ke sini saja, kita ke Blender, lalu kita ke open file lokasi. Oke, nah setelah itu kita masuk ke 2,79 ini, lalu kita masuk ke script, lalu setelah itu kita masuk ke add-ons. Nah, setelah add-ons kita masuk ke IC game. Mana IC game? Kita masuk ke ini, kita masuk ke IC game. Nah, lalu kita pastekan di sini Blender gamenya tadi. Oke, nah setelah itu kalian tinggal buka aplikasi Blendernya. Oke, kalian buka aplikasi Blendernya, tunggu sebentar. Oke, nah setelah tampil seperti ini, nah maka akan muncul menu-menu seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, jika punya kalian sudah di copy paste tetapi kok belum muncul menu-menu seperti ini, kalian tinggal masuk ke file lalu ke user preference. Oke, nah setelah itu pada game engine ini kalian centang. Tadinya masih kosong seperti ini, belum dicentang, kalian tinggal centang lalu kalian save user setting. Oke. Close. Nah, di sini maka akan muncul menu-menunya. Oke, nah setelah itu kalian tinggal tambahkan plan, lalu tapi sebelumnya kalian tampilkan dulu dari atas, tekan number 7. Lalu kalian pilih Shift A, lalu mesh, lalu plan. Nah, oke. Nah, di sini kita atur scale-nya plan, lalu kita tarik saja. Oke, kira-kira segini. Oke, segini kita tarik lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. Oke, nah setelah itu kalian tinggal sebentar. Nah, setelah itu kalian masuk ke IC assets. Ini kita masuk ke IC materi, lalu kita multi teksturnya kita ganti ke GLSL. Nah, setelah itu kita ganti dulu di sininya menjadi material. Nah, setelah itu kita tekan new. Oke. Nah, setelah tampil seperti ini, lalu kita tekan di sini, lalu kita drag. Nah, kita bagi layarnya menjadi 2. Oke, kita hilangkan yang ini saja, tekan T. Oke, nah setelah itu yang sini kita ubah ke UV Image Editor. Nah, di sini kita tambah open. Nah, pada file tadi kita buka Blender Game. Lalu di sini kita Blender Game kita buka lagi sebentar. Oke, kita masuk ke text, lalu kita masuk ke tekstur. Oke, nah di sini pada kita pilih yang ground brick flooring. Kita sebelumnya bukan di sini, kita copy dulu di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Gunanya apa? Untuk memanggil foto tadi. Nah, tekan yang ini untuk menampilkan gambar. Oke, kita enter dulu. Kita tekan yang ini untuk menampilkan gambar. Lalu kita pilih yang ground spring flower yang ini. Baru kita tekan enter. Oke. Nah, di sini gambarnya sudah masuk tetapi belum muncul. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Nah, di sini kita sudah tekan yang UV, lalu kita unwrapping. Tekan U pada keyboard.
Sebelumnya kita masuk ke object mode dulu. Edit mode maksudnya, maaf. Lalu kita unwrapping, tekan O. Nah, kita pilih unwrap. Nah, di sini sudah muncul nih bayangan atau gambar dari batako. Oke, nah setelah itu kita bisa atur ukurannya. Kita tekan S, scale. Kita tarik terus kita kita scroll dulu, kita tarik lagi S biar kira-kira gambarnya itu sesuai dengan kenyataannya. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke object mode. Nah, ini kan gambarnya sudah masuk nih. Ya kan? Oke, nah setelah itu sebelumnya kita tambahkan lagi nih. Di sini kita tekan open lagi. Oke, sebelumnya kita cancel dulu. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan. Nah, di sini kan ada NOR. Nah, tinggal kalian pilih saja yang NOR. Kita pastikan yang tadi. Oke, kita enter. Kita tampilkan gambarnya lagi. Oke, nah kita pilih yang NOR. Oke, kita mau menggunakan yang Inspectrum. Nah, ini. Kita pilih yang ini, kita tekan enter. Oke, dan sudah. Nah, ini seperti ini. Oke, ini bedanya apa sih? Kayaknya kok sama saja. Nah, kita coba. Nah, jadi dari NOR ini atau apa itu istilahnya, itu akan memberikan detail lebih 3 dimensi lah. Untuk AO ini kita nggak usah, kalau kita langsung ke glossy. Nah, glossy kita pastikan lagi di sini. Kita enter, kita tampilkan lagi gambarnya. Nah, untuk glossy-nya kita mau menggunakan yang mana ya? Sebentar, kita pilih. Oh, yang ini aja. Nah, kita menggunakan yang ini. Oke, kita tekan enter. Nah, terakhir kita masuk ke yang terakhir, open lagi, kita pastikan. Kita pastikan, kita enter, kita tampilkan lagi gambarnya. Oke, nah kita mau menambahkan yang ini aja. Oke. Oke, nah setelah itu kita scroll. Nah, jadi tampak basah ya. Nah, sebelumnya di sini kok gambarnya kok jadi kotak-kotak ya basahnya ini. Ini dari glossy ini. Nah, dari glossy ini kita buat UV lagi yang baru. Nah, ini kan belum ada UV yang baru ya. Nah, di sini kita close, unwrap, kita unwrapping lagi di sini. Unwrap. Maaf, kita masuk ke object mode dulu. Edit mode maksudnya, maaf salah terus. Nggak apa-apa, di sini kita pilih yang ini. Kalau yang ini kita jangan di scroll besar-besar. Kita tinggal. Nah, ini kita scale-nya sesuai saja, jangan berlebihan. Oke, kita scale-nya sesuai. Nah, kita 12 lagi. Oke, kita zoom dulu, kita scale lagi, kira-kira biar pas di perseginya. Yuk, tambah kecil, bentar. Sebentar, kita scale lagi ulang. Kita pelan-pelan saja. Oke, cukup klik kiri, lalu kita masuk ke edit mode, object mode, maaf, sorry. Nah, di sini kita masukkan, mohon maaf, kita salah ya. Kita scale lagi, kita scale besar. Ini kita scale besar. Oke, nah setelah itu kita di sini tambahkan. Nah, bentar. Setelah itu kita masuk ke ini, UV map. Kita ke sini sebentar.
Kita masuk ke sini. Nah, di UV map ini kita tambah. Kita contoh tambah UV map 001. Oke kan? Oke, setelah itu kita geser dulu. Nah, kita di sini akan menggunakan UV map 001. Nah, di sini UV map 001 ini kita ganti ke yang sini, lalu kita scale. Nah, batanya kan tetap jadi besar, tapi untuk basahnya, area basahnya itu akan tetap kecil. Oke, kita geser dulu. Oke, mungkin dari teman-teman yang ingin tanya cara menggabungkan ini kalau menjadi satu gimana. Oke, langsung saja kita klik kanan, lalu kita join area, kita arahkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Nah, ini gambarnya menjadi sangat 3D ya. Oke, menjadi real. Oke, setelah tampil seperti ini, lalu kita akan mengatur pencahayaannya. Oke, sebentar, lampunya kita atur, peletakan lampunya kita naikkan lagi sedikit. Oke, kita naikkan lagi. Oke, setelah itu kita geser. Oke, nah kita tambahkan lagi lampu, tekan Shift A, lalu kita pilih lamp, lalu kita pilih point. Oke, kita naikkan lagi, kita atur posisinya. Oke, setelah itu kita atur lagi. Kita di sini akan memberikan lampu atau pencahayaan sebanyak berapa ya? Kira-kira aja ya, kita mau menambahkan 2 mungkin cukup. Oke, kita atur terlebih dahulu posisinya. Oke. Bentar, kita atur terlebih dahulu. Oke, nah setelah itu kita akan mengatur dari posisi atau pandangan dari sudut kameranya. Oke, nah setelah itu kita tekan 0. Nah, sebelumnya kita tekan 0. Kita tekan 0. Nah, tekan N. Nah, di sini untuk lock view kameranya kita atur, kita mau posisikan kemana. Nah, sebelum kita locknya lepas dulu, kita scroll. Oke, seperti ini contohnya. Kita tekan 0 dulu. Oke, oh ya, sebelumnya kita tambahkan dulu untuk pelurunya. Nah, di sini kita masuk ke layar 2, lalu kita tambahkan. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke sini saja, ke SC Asset. Nah, di sini kita mau menambahkan barel mana ya? Kita mau menambahkan barel wood. Nah, ini kita mau menambahkan barel wood yang ini aja, yang atas. Oke, sebentar. Nah, di sini kita akan menambahkan barel wood. Nah, barrel wood ini fungsinya nanti sebagai peluru. Oke, coba kita aktifkan keduanya. Oke, nah di sini barrel woodnya kita naikkan terlebih dahulu. Oke, nah ini barrel woodnya. Nah, oke, setelah kita menambahkan barrel wood, kita posisikan dari atas tampilannya. Lalu kita tambahkan pembatas atau blok. Kita mau nambahkan ke yang blok 1. Oke, sebentar. Oh, maaf, kita hapus saja. Kita mau menambahkan ke yang mana ya? Ini. Yang constraint driver divider. Oke, nah ini
Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk batas samping. Oke, ini fungsinya untuk kita tekan 7. Oke, biar gampang kita ganti dulu di sini Pak. View-nya jadi solid terlebih dahulu. Oke, biar mudah untuk pengaturannya. Kita atur. Oke, ini untuk dinding pembatas ya. Nah, di sini kita akan menambahkan Bolivia. Oke, kita akan menambahkan modifier. Nah, di sini modifiernya array. Nah, array di sini bentar kita mau menambahkan arraynya kira-kira berapa? Kita menambahkan kira-kira berapa ya? Tuh 6 lah mungkin. Nah, 6 di sini. Setelah itu kita tambahkan jaraknya. Nah, ini kita untuk mengatur jaraknya ya, atau jarak antar pagar batasnya ini kita masukkan sekitar 1,1. Nah, setelah itu kita akan menduplikatnya dengan cara tekan Shift D, lalu kita geser ke arah sumbu apa ini? Sumbu Z, sumbu Y. Oke, nah seperti ini. Oke, nah setelah itu kita juga menduplikat yang sebelah sini, pagar yang samping sini. Kita duplikat Shift D ke sumbu X, lalu kita tekan R, Z 90. Oke. Nah, tinggal kita atur posisinya. Kita tarik mundur. Oke, kita sesuaikan kira-kira nah segini. Lalu yang pagar ini kita duplikat Shift D ke arah sumbu X biar sejar. Oke, mungkin kayak gini. Oke, nah di sini untuk plan-nya kita belum kasih. Untuk plan-nya kita bentar, kita geser terlebih dahulu. Nah, di sini untuk plan-nya oke. Kita masuk ke material dulu sini. Oke, seperti ini. Kira-kira agak lumayan gelap ya. Kita tambahkan lampu lagi saja. Shift A. Lalu kita tambahkan lampu point. Oke. Oh iya, kita bisa juga naikkan intensitas dari lampunya yang sini kita ke 2,0. Nah, jadi lebih agak terang. Lalu yang di sini juga kita coba ubah aja, kita menjadi energinya menjadi 2. Oke, nah di sini lumayan ya. Lalu kita masuk ke lampu, ke kamera. Nah, kamera yang di sini kita hapus saja. Oke. Oke, kita tambahkan orbit kamera. Nah, di sini kita posisikan kameranya. Oke, kita coba atur pandangannya. Oke, nah kita tampilkan coba sama layar 2-nya, kita tekan bersamaan Shift, lalu klik layar 1 dan layar 2.
kita tekan shift lalu klik layer 2. Nah, maka akan muncul di sini. Oke. Kita coba buat patokan saja di sini. Oke, kita tekan 0. Oke, kita tekan ini, geser dulu. Oke. Nah, mungkin dari sini coba kita tekan P. Tekan P. Kita tekan 0, kita tekan 0 lalu kita tekan P. Oke, oh maaf, di sini kita jadi Blender Game. Sorry. Kita ubah ke Blender Game lalu kita tekan P. Wah, kemana itu hilang? Oke, kenapa kok hilang? Banyak di sini saya menggerakkan kursornya. Nah, coba kita tekan P. Oh, kita akhiri dulu, kita tekan P. Oke. Nah, di sini udah bisa ya, kita mau menggerakkan pandangannya tinggal kita menggunakan kursornya. Oke. Nah, kita akhiri dulu. Nah, tapi di sini kita tidak akan menjadikan tong ini sebuah objek. Oke, sebelumnya kita masuk ke layar 1 saja. Layar 2-nya tetap off. Oke, nah lalu kita akan menambahkan lagi sebuah objek. Oke, sorry, kita mau menambahkan langsung dari aset sini. Kita tambahkan yang ini. Ini kira-kira munculnya apa? Oh, munculnya di sini. Oh, sorry. Oke, nah di sini kita tekan Ctrl Center, kita Ctrl di tengah. Nah, lalu kita akan menambahkan coba kita akan menambahkan barrel metal. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah, kita biasa menyebutnya dream. Oke. Oke, kita atur. Oke, sebentar. Kita atur dulu. Oke, kita dari samping ya biar gampang. Oke, kita ubah tampilannya menjadi seperti ini biar gampang ya. Kita tekan Z. Nah, kita tinggal duplikat Shift D. Kita duplikat ke Y, ke sumbu Y seperti ini. Oke, kita duplikat lagi Shift, lalu tekan Y, maaf, Shift D, lalu kita tekan sumbu Y biar lurus. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, untuk transparan seperti ini kita tekan tombol Z ya tadi ya. Lalu kita duplikat lagi ke arah sumbu Y. Oke. Lalu kita Shift D lagi, kita double ke sumbu Z biar naik ke atas. Oke, nah oke, seperti ini. Kita geser lagi ke sumbu Y, kita tarik lagi ke sumbu Y ya. Oke, seperti ini. Kita duplikat lagi, kita geser ke arah sumbu Y. Oke, mungkin cukup kira-kira 6, lalu kita tekan Z. Nah, mungkin seperti ini. Nah, mohon maaf, ini ternyata dari samping ya. Oke, bisalah kita blok terlebih dahulu. Kita seleksi semua. Oke, nah setelah itu kita rotate ke arah, berarti kita, baterai lupet, kita rotate ke arah sumbu Z. Oke, Z 90. Oke, seperti ini.
Oke, sebentar kita pause terlebih dahulu. Oke, setelah kita rotate seperti ini, nah lalu kita nah di sini untuk yang orbitnya ini kita bisa tarik biar mendekati, biar di tengah. Oke, mungkin sekian. Lalu kita untuk kameranya kita tarik mundur saja. Oke, mungkin cukup segini. Lalu coba kita ubah lagi ke tekstur, material. Kita ke pakainya yang material aja ya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita tekan 0. Oke, nah kameranya belum sesuai. Kita bisa tekan 0 lagi. Nah, di sini untuk kamera dan orbitnya kita tekan shift, pilih orbit. Oke, kamera dan orbit kita seleksi. Lalu ini kita agak naikkan sedikit biar di tengah. Oke. Nah, setelah itu kita tekan 0. Lalu kita tekan, nah sudah pas, kita tekan P coba. Oke, nah seperti ini. Nah, tinggal kita akan menambahkan actionnya. Kita akan menembakkan peluru yang tadi. Oke, kita akhiri dulu. Oke, kita tekan 0. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah action pada game ini. Oke. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan empathy. Di depan kamera sini. Oke, kita tambahkan save, lalu kita tambahkan empathy, lalu kita pilih raw. Oke, nah di sini kita posisikannya jauh ya, di depan kamera ya, atau di depan agak ke bawah sedikit pada bagian kamera. Oh, ternyata terlalu bablas. Oke, kita naikkan lagi. Oke, kita dorong ke belakang. Oke, belum di tengah ternyata. Kita geserkan lagi. Oke, kira-kira segini. Kita geser coba. Oke, kira-kira cukup. Nah, lalu kita parent dengan kamera. Tekan P. Oh, sorry. Kita tekan Ctrl P. Oke, lalu kita objek. Oke, nah setelah itu pada empathy ini kita akan memberikan sebuah action, dimana ketika kita menambahkan sebuah objek, dimana kita masuk ke logic editor. Nah, di sini kita akan menambahkan sensor apabila kita menekan atau mengeklik mouse kiri, klik kiri pada mouse, maka akan kita di sini pilih edit object. Nah, di sini objeknya ini kita akan menambahkan barrel. Tadi namanya apa ya? Sebentar. Kita tambahkan di sini. Oke. Ini namanya, sebentar kita lihat dulu, ini namanya barrel wood. Nah, bisa kita rename saja. Kita klik kanan, kita rename peluru. Oke. Nah, lalu pada empathy tadi, logic editor tadi, nah di sini, di sini kita tambahkan yang peluru. Mana ada nggak di bawah? Oh, nah ini yang peluru. Oke. Nah, apabila kita menekan tombol kita menekan
klik kiri pada mouse maka akan memunculkan peluru tadi. Nah, di sini ke arah Y-nya kita masukkan contoh 100. 10 aja 10. Nah, yang di sini temnya 100. Oke, nah lalu kita hubungkan. Oke, nah setelah itu kita coba tekan 0. Lalu kita P. Kita parent. Oke, sebentar. Kemana ini? Sebentar kita coba lihat dulu. Oke, kita tekan P. Kita menembaknya gimana ini? Oke, sebentar. Oke, kita tarik ke belakang aja ininya. Ini kita agak mundurkan saja biar pandangannya lebih luas. Oke, kita tarik saja ke belakang, mundur lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Nah, ini untuk orbitnya kita juga tarik saja. Oke, kameranya kita mundurin. Oke, kita tekan 0. Kita tekan P. Oke, berhasil ya, tapi di sini oh iya, maaf lupa. Oke, nah di sini untuk plan-nya yaitu kita static, lalu di sini untuk pagar-pagarnya juga static. Oke, pagar-pagarnya static ya. Nah, untuk ini trim yang di sini kita menggunakan rigid body, ini tetap static. Nah, lalu untuk pelurunya di sini kita menggunakan yang dynamic. Oke, kita ganti yang dynamic. Oke. Nah. Oke, coba kita ulang lagi. Oke, di sini tembakannya kurang keras ya. Coba kita tambahkan. Oke, sebentar di sini. Nah, di sini untuk L-nya kita klik. Lalu gini coba tambahkan 100. Oke, lalu kita tekan 0, kita tekan P lagi. Oke, nah seperti ini. Oke, lalu kita coba tembakan lagi. Oke, kita tembakan lagi. Maaf. Kita tembakan lagi, kita arahkan. Oh, di sini biar kita mainnya enak, lalu pada oke, sebentar, kita cam ini pada bagian bawah kita centang pada, nah ini mouse cursornya kita centang. Oke, lalu kita tekan 0 lagi, maaf 0, lalu kita tekan P. Oke, nah di sini kan cursornya kelihatan, jadi kita mau mengarahkan kemana itu lebih gampang. Kita klik, oke, kita arahkan ke sini. Oke, kita arahkan ke sini. Oke. Nah, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disimpan.